Netizen tetangga sebelah lucu. Gagal paham tentang politik dan ketatanegaraan Indonesia. Warganet tetangga memang terkesan sok hebat. Mungkin karena merasa ber-IQ tinggi sehingga menganggap sistem politik dan ketatanegaraan yang dianut oleh negaranya paling baik. Dengan pemahaman perkauman secara politik karena ada hak istimewa, akhirnya terbawa ketika beradu argumen dengan netizen Indonesia. Izinkan saya nak menjawab lagi nih pertanyaan ataupun komentar dari rekan yang daddy single daddy, asal jangan sugar daddy dah lah. Dia bertanya, betul orang Melayu ramai di Indonesia, tapi orang Melayu di Indonesia dianaktiri oleh kerajaan Indonesia, sebab yang pegang kerajaan Indonesia ialah orang Jawa. Saya nak jawab untuk abang ni, bang, kita dalam bernegara di Indonesia ni, sistem negara kita berbeza. Ya, jadi anda harus berpikir secara bagaimana sistem negara tersebut. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang poin pertama, tidak ada satupun suku yang dianggap anak kandung ataupun anak tiri. Ya, tidak ada yang dianaktirikan ataupun dianak kandungkan. Di dalam bernegara, kami semua warga negara Indonesia ini berkedudukan sama. Itu diatur dalam undang-undang. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan juga untuk memilih. Saya jelaskan. Bagaimana dia bisa dipilih? Nah, saya pun bisa untuk dipilih untuk menjadi apapun itu. Saya berhak untuk memilih. Saya punya hak suara. Siapapun orangnya, selagi dia berkompeten, dia memang kira-kira bisa, maka dari partai akan mencalonkan dia. Siapapun itu, apapun suku dia. Dalam kami bernegara, kami tidak membawa nama-nama suku. Makanya kami counter attack, kami counter narasi mengatasnamakan sebagai warga negara Indonesia, bukan berdasarkan suku-suku. Itu. Dalam bernegara, kami tidak ada suku ini, suku itu, tidak. Kami mengataskan nama kami pribadi sebagai warga negara. Mau orang etnis Tionghoa dia, bisa nak dipilih. Contoh, Basuki Cahayapurnama dengan panggilan Cina dia Ahok, bisa jadi apa? Jadi gubernur di DKI Jakarta. Bisa. Semuanya sama. Bisa memilih, bisa dipilih. Itulah negara kami Indonesia. Kalau memang berkompeten dan anda dilihat orang bisa punya kesanggupan, maka anda akan diusulkan. Menang atau tidak, itulah dia. Kami pemilu langsung, dipilih oleh seluruh warga negara Indonesia. Itulah dia pesta demokrasi, nama dia. Pemilu, pemilihan umum. Kan saya buka kuliah sikit ni, hukum tata negara ke awak ni supaya awak tidak gagal faham. Begitu kami. Ada masa kampanye, ada kalau untuk pemilihan presiden, ada waktu debat berapa kali. Jangan gagal faham. Tidak ada suku apapun di Indonesia yang dia itu dianakkan ataupun dianaktirikan. Okey? Lebih banyak lagi belajar supaya awak tak buat malu negara. Supaya awak tak buat malu nama peribadi. Tetap semangat. Tak dapat sekolah awak belajar baca buku di rumah. Tak punya buku, tengok internet. Supaya kita tahu
Saya kasih satu apa. Utlubul ilma walau bithin. Tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Ya. Kita dalam rangka mencari ilmu tidak ada batasan apapun itu. Selagi kita nak menambahkan sumber daya manusia kita, menambah pengetahuan kita, bagus. Tidak ada batasan. Engkau dah umur 50 tak usah belajar lagi. Tidak. Belajar terus. Nawaitu kan setiap pagi, ya Allah, saya langkahkan kaki dalam rangka belajar dalam hidup dan kehidupan. Makanya ada pepatah orang Minang mengatakan, alam tak kambang jadi guru. Ya kan? Jangan bangga. Anda sekolah, Anda berpendidikan apa, itu hanya melegalkan bahwasanya Anda pernah menempuh pendidikan tersebut. Yang Anda ketahui hanya poin daripada pendidikan Anda tersebut. Ya. Secara saya akan kasih istilah kepada Anda, kedewasaan kan. Ya, sekali lagi, kedewasaan seseorang bukan berdasarkan dari faktor umur ataupun tingkat pendidikan. Tetapi bagaimana dia bisa berpola pikir. Mindset Anda bisa ada. Pola pikir Anda bagaimana? Itu. Ya. Jangan sampai gagal paham. Anda membahas negara orang lain seolah-olah Anda sangat tahu. Sekali lagi saya tekankan, kami bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke di tahun 1928 sudah diikrarkan sumpah untuk para pemuda di Indonesia. Dengan bunyi sumpah, kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bang, maju step, Bang. Kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Okay? If you need respect, you must respect. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pemahaman sempit dari netizen tetangga ini, hal ini menunjukkan seperti apa sistem pemerintahan dan politiknya. Maka tak heran jika kita melihat masih ada kesan sentimen berkauman. Walaupun ada kampanye persatuan, tetapi pada hal-hal tertentu, sensitivitas kaum masih tumbuh. Dan statement dari tulisannya tetangga ini juga terkesan memprovokasi dengan mengkotak-kotakan suku bangsa yang ada di Indonesia. Namun untuk dipahami bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yang mana sistem politik di Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Ini melibatkan kedaulatan rakyat, keberagaman, toleransi, partisipasi aktif masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan persatuan bangsa. Demokrasi di Indonesia menegaskan bahwa sebuah sistem pemerintahan kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi menjadi fondasi bagi terwujudnya kedaulatan rakyat, di mana suara dan aspirasi masyarakat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan politik. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.